Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudik atau pulang kampung saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri memang sudah menjadi satu tradisi yang terus berlangsung hingga sekarang, terutama bagi mereka yang bekerja dan menetap di luar kota atau luar pulau atau bahkan di luar negeri. Rindu suasana kampung halaman, rindu bertemu keluarga dan aneka bentuk kerinduan lainnya terhadap tempat asalnya. Untuk memenuhi perasaan rindu tersebut, terkadang kita memaksakan diri sehingga meminjam uang, menjual barang dan lain-lain, hanya untuk dapat mudik. Jika tidak, ada juga yang nekat menggunakan cara-cara penuh dengan resiko seperti naik sepeda motor dengan jarak yang sangat jauh bersama anak dan istri ditambah lagi dengan beban oleh-oleh untuk keluarga. Sementara, mereka yang beruntung, dapat menggunakan sarana transportasi yang aman dan nyaman. Itulah yang terjadi saat mudik. Melihat kesibukan dan perjuangan para pemudik ini, membuat kita penasaran dengan tradisi setahun sekali ini. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana asal mula tradisi mudik ini? Apakah harus mudik? Dan, apa sebenarnya hakikat tradisi mudik ini? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini. Kata mudik menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan seseorang pulang ke kampung halamannya. Terutama bagi umat muslim yang bekerja dan tinggal jauh dari kampung halamannya kemudian ingin merayakan momen Hari Raya Idul Fitri di tempat asalnya. Kata mudik berasal dari serapan bahasa Melayu yaitu udik yang artinya hulu atau ujung. Karena pada masa lalu, masyarakat Melayu yang tinggal di hulu sungai sering bepergian ke hilir sungai dengan menggunakan perahu atau biduk. Dan, ketika urusannya selesai, mereka kembali pulang ke hulu pada sore harinya. Perjalanan dari hilir ke hulu sungai inilah yang kemudian berkembang menjadi mudik atau pulang kampung atau pulang ke tempat asalnya. Istilah mudik di Indonesia ini mulai dikenal luas di era tahun 1970-an. Pada masa ini di Indonesia, pertumbuhan ekonomi masih belum merata. Kemudian pemerintahan Orde Baru mencanangkan repelita dan dimulai dari pembangunan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Sehingga pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar ini meningkat dengan pesat, sementara pertumbuhan ekonomi di daerah jauh tertinggal. Hal ini yang memicu terjadinya urbanisasi di mana orang-orang dari daerah pindah ke kota untuk menetap dan mencari pekerjaan. Jumlahnya semakin lama semakin banyak. Dan, tidak hanya berasal dari satu daerah saja, namun dari seluruh daerah di Indonesia. Karena mayoritas pendatang ini adalah Muslim, maka pada saat Lebaran atau Idul Fitri, mereka rindu berkumpul dengan sanak kerabatnya yang berada di tempat asalnya. Maka, menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka pulang kampung atau mudik agar dapat merayakan hari besar ini bersama sanak kerabatnya. Bagi masyarakat Jawa, Hari Raya Idul Fitri disebut juga dengan nama Lebaran atau Riyadi. Tentunya, pemberian nama ini ada asal-usulnya seperti berikut ini. Lebaran berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu, lebar, bukan satuan lebar, yang berarti selesai atau habis, undur diri atau meninggalkan. Sehingga Lebaran bermakna perayaan atas selesai berpuasa, atau bisa juga dimaknai perayaan atas habisnya dosa. Hal ini terkait dengan adanya tradisi saling memaafkan atas kesalahan yang pernah dibuat. Sementara Riyadi yang kemudian diucapkan Riyadin berasal dari bahasa Jawa yaitu, Ari, yang artinya hari dan raya, atau Adi, sehingga muncul kata Riaya dari kata Ari dan Raya. Lalu Riyadi yang berasal dari kata Ari dan Adi atau besar yang berarti hari baik atau hari besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudik dan Lebaran adalah satu tradisi yang saling berkaitan erat. Dengan mudik atau pulang kampung, kita dapat merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri di tempat asal bersama keluarga dan sanak kerabat. Pada hari Lebaran inilah, secara naluriah muncul tradisi yang berkembang hingga sekarang seperti berikut ini.
Pertama, sungkeman. Inilah tujuan utama dari para pemudik saat Lebaran. Sungkem atau memohon maaf atas kesalahan-kesalahan kepada kedua orang tua dan memohon doa restunya. Karena, dari kedua orang tua inilah kita semua berasal. Dan, atas jasa mereka, kita dapat menjadi seperti saat ini. Kedua, nyekar atau ziarah. Apabila kedua orang tua sudah meninggal, maka hal yang didahulukan setelah menjalankan sholat Id adalah nyekar atau ziarah ke makam kedua orang tua. Ketiga, unjung atau berkunjung atau silaturahmi. Setelah kedua tradisi di atas dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan tradisi berkunjung atau saling mengunjungi. Berawal dari silaturahmi pada tetangga dekat dilanjutkan kepada sanak kerabat. Dalam rangkaian silaturahmi inilah, hubungan kekerabatan sangat diperhatikan sehingga berkunjung ke rumah saudara atau kerabat yang paling tua akan diutamakan, kemudian bergantian pada kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, momen ini yang ditunggu saat Lebaran yakni menikmati kuliner daerah asal. Hampir setiap rumah membuat masakan spesial pada hari raya ini. Selain untuk menjamu keluarga di rumah, juga untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Pada beberapa desa, berlaku aturan tidak tertulis yaitu jika berkunjung harus makan terlebih dahulu baru boleh pulang. Bukan makan kue-kue, tapi makan besar masakan tuan rumah. Sehingga, jika kita hendak silaturahmi atau berkunjung ke rumah keluarga sebaiknya perut jangan kenyang terlebih dahulu dan harus pandai mengatur porsi makan karena hampir setiap rumah yang kita kunjungi, harus makan. Mudik atau pulang kampung atau pulang ke tempat asalnya merupakan tradisi yang memberikan kepuasan terhadap pelakunya. Kerinduan terhadap orang tua, keluarga, sanak kerabat dan suasana kampung halaman dapat terobati. Dengan berjalannya tradisi mudik yang dilakukan setiap tahun, maka secara perlahan pemahaman kita tentang mudik akan berubah seiring dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan kita. Pada dasarnya, setiap manusia ingin kembali ke rumah atau ke tempat asalnya untuk berkumpul kembali dengan sanak keluarga. Namun, ketika satu persatu orang tua meninggal dunia, keluarga berkurang dan lain-lain, maka keinginan untuk mudik itu juga berkurang. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Majid, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, dalam makalahnya yang berjudul Teologi Mudik, menyatakan jika mudik adalah simbol munculnya kesadaran ruhani akibat kehampaan spiritual yang terjadi akibat rutinitas kehidupan dan pekerjaan di kota. Kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena dari Allah kita berasal dan kepadanya, kita akan kembali. Sehingga pada akhirnya, setiap manusia akan kembali pada rumah sejatinya, kampung sejatinya dan keluarga yang sejati. Hakikat mudik yang sebenarnya menurut para sesepuh, adalah kembali ke mula-mula nira, atau kembali pada sangkaning dumadi, atau asal mula manusia. Sehingga secara naluri, tradisi pertama yang dilakukan setelah sholat Id adalah sungkeman kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita adalah perantara keberadaan kita di dunia ini. Itulah ulasan jejak alam tentang sejarah dan hakikat dari tradisi mudik. Selanjutnya, kami akan membahas makna kuliner pada hari Lebaran Ketupat yang biasanya berlangsung seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Tentunya menarik, maka ikuti dan dukung terus jejak alam Meddola. Sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih. Salam jejak alam.